Pasca meninggalnya siswa kelas 4 Sekolah Dasar di Ngada, NTT, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Arifah Fauzi mengatakan peristiwa ini bukan hanya dari satu faktor penyebab saja. Ia menduga peristiwa ini merupakan puncak dari kumpulan tekanan sosial dan ekonomi yang dialami korban. Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Di samping itu, Kemen PPPA juga masih mendalami dugaan kekerasan psikis yang diduga menjadi salah satu faktor pemicu serta pengaruh lingkungan sosial tempat tinggal korban. Namun peristiwa ini bukan merupakan satu faktor penyebab saja. Saya kira ini banyak faktor-faktor pendukung di belakangnya sehingga kenapa anak ini melakukan hal-hal yang menurut kami ini di luar di luar Bu Titi namanya ya? Iya, di luar dugaan. Karena begini, kalau kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten, dinas P3A, beberapa informasi yang kami temukan adalah bahwa si Ananda ini memang orang tuanya berpisah ketika masih dalam kandungan. Kemudian si ibu ini menikah sudah 3 kali, jadi punya 4 saudara, yang 2 sudah dewasa, sudah bekerja, kemudian yang 2 itu 17 tahun, itu juga tidak melanjutkan sekolah, hanya lulus SD. Kemudian yang kedua kakaknya umur 14 tahun perempuan, juga tidak melanjutkan sekolah, hanya sampai tingkat SD. Kemudian dari dinas P3A Kabupaten juga sudah berkunjung ke lokasi dan mencoba melakukan pendampingan dengan pendekatan secara psikologis, khawatir ada dampak atau trauma yang dialami oleh ibu, kemudian nenek dan juga 2 saudaranya. Tetapi informasi yang kami dapatkan karena di lokasi tersebut belum memiliki psikolog klinis, sehingga ini alternatifnya adalah dirujuk ke kabupaten kota terdekat yang memiliki psikolog klinis atau mendatangkan psikolog klinis ke daerah tersebut. Ini salah satu yang sudah kami lakukan pendampingan. Menteri Arifah berharap peristiwa ini tidak terulang dan menjadi kasus terakhir di Indonesia. Ia mengimbau seluruh pihak untuk dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia sebagai penerus generasi bangsa. Dari Jakarta, Sela Rizky Andrianto, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, nestapa di Ngada jangan sampai terulang. Bagaimana caranya dan apa yang akan dilakukan pihak-pihak berwenang? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Sore ini ada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ciput Eka Puryanti. Dan kita juga sudah tersambung dengan pakar psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Bu Reni, Bu Ciput, terima kasih telah bergabung bersama NTV Prime. Terima kasih, selamat sore. Baik. Selamat sore Mbak Siti. Saya ingin mulai dulu dari Ibu Reni. Kita tentu sepakat bahwa setiap kejadian bunuh diri itu sifatnya khas begitu ya, antar satu individu dan individu yang lain, kita tidak bisa generalisir begitu. Tapi Bu Reni, ini kejadian menimpa anak usia 10 tahun. Apa yang Anda lihat dari peristiwa ini? Ya, sebetulnya kalau sebelum saya menyampaikan pendapat saya, perlu disclaimer ya ini Mbak Nastiti. Pertama, turut berduka cita yang sangat mendalam dan tentunya sangat prihatin dengan kejadian ini. Dan disclaimer
adalah bahwa dialog ini merupakan upaya untuk belajar bersama Ya, dan prevensi ke depan, bukan untuk membuat anak-anak dimanapun seperti menjadi punya referensi negatif yang tidak diharapkan ya terkait dalam hal menghadapi keputusasaan atau ketidaknyamanan. ya, Jadi setuju. kalau kita melihat pada kasus di Ngada atau mungkin juga beberapa kasus lain sebelumnya, pada usia SD itu anak mulai memahami konsep perbandingan dan mulai ada sebuah perkembangan pada logika yang sederhana. Ketika melihat dirinya itu kurang jika dibandingkan oleh teman-temannya, hal ini bisa kemudian dia menarik sebuah kesimpulan yang sangat sederhana dan pendek bahwa dirinya ini tidak setara dengan teman-temannya. Nah, anak SD ini sedang di dalam proses mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi situasi kemiskinan, apalagi kemiskinan yang ekstrim, ini dapat membuat anak merasa gagal untuk bisa menjadi mampu atau setara dengan teman-temannya. Sehingga di dalam situasi seperti itu beresiko membuat anak ini merasa inferior, rendah diri. Nah, rendah diri yang kronis dapat berubah menjadi seperti perasaan kehilangan harapan, putus asa yang kemudian bisa berpotensi atau beresiko membuat anak merasa tidak berguna hidupnya atau bahkan mungkin dia merasa hanya menjadi beban bagi orang tuanya. Jadi memang secara umum kemiskinan ekstrim itu bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi bisa menciptakan sebuah lingkungan psikososial yang bagi anak itu menjadi penuh dengan ketidakpastian. Bu Nah, Reni, di saat anak berada pada ya Bu Reni, perkembangan. Anda melihat bahwa unsur perasaan menjadi beban itu yang dirasakan oleh korban. Saya tidak tahu pastinya ya. Kalau untuk mengetahui secara pasti tentunya perlu melakukan otopsi psikologi. Tetapi saya bicara secara umum. Kebanyakan anak-anak di dalam kemiskinan ekstrim ini sebetulnya bukan hanya soal materi, tetapi juga menciptakan satu lingkungan psikososial yang bagi anak menjadi penuh ketidakpastian. Ya, Anak usia sekolah dasar ini kan sedang berada pada tahap perkembangan di mana rasa aman, penerimaan sosial, dan kesempatan belajar itu menjadi fondasi harga diri gitu ya. Jadi ketika kebutuhan mendapatkan rasa aman tidak terpenuhi, ini berpotensi untuk bisa memicu rasa putus asa, menanamkan keyakinan seolah-olah masa depan itu suram, ya. tidak bisa diubah, dan kemudian dirinya bisa merasakan seolah hidupnya ini menjadi beban bagi keluarga dan lingkungannya. Tetapi ini saya bicara secara umum, Baik. bukan pada kasus Ananda Ngada almarhumah ya. Ya, tadi Bu Reni termasuk menyarankan begitu ya, jika mau mengetahui duduk persoalannya, unsur-unsur atau indikator apa yang menyebabkan korban bunuh diri, harus dilakukan semacam otopsi psikologi. Saya ingin ke Bu Ciput, apakah dari Kementerian PPPA nantinya akan mendorong untuk dilakukan otopsi psikologi? Mengingat sekali lagi, korban baru berusia 10 tahun. Bu Ciput silakan. Ya, terima kasih Mbak Nasiti. Sama, kami juga turut berduka cita dan tentu menyayangkan peristiwa ini terjadi. Dan hari ini sebetulnya baru ada kegiatan rekonstruksi di Polres, dan tim kami melalui UPTD PPA Kabupaten Ngada turut hadir di sana. Sedangkan tim psikolog, konselor dan psikolog dari provinsi juga masih dalam perjalanan hari ini menuju ke Ngada. Nah, tentu kita akan mendengarkan dulu hasil dari rekonstruksi hari ini. Jadi besok kami cek dan tentu kami mendukung jikalau memang diperlukan psikologi forensik, otopsi psikologi ini, karena memang kan kebetulan korbannya sudah nggak ada ya, dan tentu kita berpikir dalam jangka panjang untuk memotret
sebetulnya kondisi yang terjadi seperti apa, dan kalau memang nanti rekomendasinya perlu otopsi psikologi ini ya kami akan dorong. Bahkan kami bisa memfasilitasi jikalau diperlukan ahlinya untuk hadir ke Ngada Baik. gitu ya, jikalau di NTT nggak ada gitu Mbak Nasti. Baik, yang jadi leading sektornya siapa Bu? Kementerian PPPA? Jadi gini, sesuai kewenangan, ini kan ada di kewenangan Kabupaten Ngada. Bahkan sore ini Ibu Menteri juga sudah melakukan telepon langsung dengan Bapak Bupati Ngada dan ada komitmen yang sangat jelas dari beliau untuk atensi terhadap persoalan ini tidak hanya sebagai upaya reaktif terhadap kejadian, tetapi juga nanti untuk melihat gambaran yang lebih besar gitu Baik. ya, persoalan apa yang mengakar. Nah, kami fungsinya tentunya siap sedia untuk memberikan asistensi dan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama dalam kaitan ahli, kemudian dukungan Baik. untuk komunikasi, koordinasi, Mbak Nasti. Baik, terkait pendampingan psikologi saat ini sudah dilakukan oleh Polda NTT. Apakah berikutnya memang ini akan dilakukan oleh Polda NTT seterusnya? Sebetulnya kebutuhan untuk trauma healing, kita sebut ini ya untuk keluarga korban, Ya. itu sebetulnya kami berpikir ada juga pihak-pihak lain yang perlu juga mendapatkan perhatian untuk assessment dan jika diperlukan ada trauma healing, itu adalah para guru dan juga teman-teman anak-anak ini. Jadi anak di lingkungan sekolah atau di lingkungan dia bermain, karena pasti mereka yang tiap hari, apalagi ini kan sangat mengejutkan dengan riwayat kehidupan sehari-hari anak yang sangat aktif di sekolah, pintar, pandai, ramah gitu dan baik hati, dan itu kami yakin setidaknya harus dilakukan assessment juga terhadap kelompok-kelompok kecil di mana anak ini berinteraksi, Mbak Oke. Nastiti. Baik, waktu sangat krusial dalam hal ini Bu Ciput. Jika memang pendampingan psikologi saat ini atau trauma healing saat ini diberikan oleh Polda NTT, mungkin Ibu sudah dapat beritanya siapa saja yang saat ini mendapatkan trauma healing? Ini baru pendekatan untuk keluarga dulu ya, karena kan dari sekolah belum. Keluarga itu siapa saja Ibu? Yang dari omanya, kemudian ibu dan Ibu dan kedua nenek. kakak yang memang tinggal dengan ibunya. Oke. Ini kan yang masih berinteraksi sehari-hari dengan Ananda. Baik, Bu Reni, sekali lagi waktu sangat krusial saat ini. Teman-temannya juga mungkin saat ini sedang tidak bisa berpikir seperti kita orang dewasa berpikir begitu ya. Sangat shock pasti di sekolahnya. Guru-guru pun juga sangat terpukul. Seberapa krusial sebenarnya untuk saat ini ahli atau pakar kesehatan mental, konseling turun ke sekolah atau ke lingkungan sosialnya, ke tetangga sekalipun? Iya, ini penting terkait dengan perilaku seperti ini nih rentan untuk ditiru, rentan untuk terjadi copycat ya. Jadi hal yang perlu dilakukan di dalam pendampingan psikologis itu yang pertama adalah trauma healing untuk keluarga tentunya. Yang kedua ini tindakan-tindakan preventif baik di sekolah maupun edukasi kepada para orang tua ya, termasuk guru agar lebih bisa sensitif melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anak yang mungkin itu merupakan sebuah indikator yang perlu segera mendapat perhatian yang lebih gitu ya, tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa begitu. Nah, indikator-indikator ini perlu diedukasikan kepada masyarakat baik guru maupun sekolah supaya ini boleh dibilang peristiwa kecolongan ya yang sangat memprihatinkan dan seharusnya tidak boleh terjadi gitu apalagi di masa ke depan. Baik, Bu Reni, ini kalau kita bicara tindakan mengakhiri hidup pada usia dewasa, itu kan sebuah manifestasi perasaan ya, trauma yang sudah terkubur sekian lama. Kemudian itu menjadi atau berproses secara progresif, kronologikal begitu, dari usia sangat belia hingga saat dia mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan, mohon maaf, bunuh diri. Kepada anak usia 10 tahun, Anda melihat manifestasi itu sudah terjadi sejak sedini apa? Anak-anak SD di mana dia sudah mulai mencari rasa aman, sudah mulai bisa merasakan
mengukur ya dirinya dengan lingkungannya, apakah saya berbeda, apakah saya lebih, apakah saya kurang. Nah, anak-anak di masa SD bahkan sebetulnya di masa TK itu harus sudah dimulai supaya Hmm, anak-anak ini memiliki satu ketahanan mental yang bagus ya di dalam menghadapi situasi lingkungan seperti apapun begitu tekanannya. Jadi tidak bisa hanya di satu tahapan usia tertentu, hmm, tetapi dari sejak dini anak-anak diperkenalkan bagaimana ya. untuk menjadi kuat ya dan memiliki resiliensi di dalam menghadapi situasi yang menekan. Ya, sekali lagi kalau kita bicara manifestasi artinya tadi seperti yang Anda sampaikan, indikator-indikator itu sebenarnya ditunjukkan ya. Perilaku Ya, yang tidak biasa, perilaku mengarah kepada tindakan mengakhiri hidup itu sebenarnya ada di diri korban. Dan harusnya sekolah, guru, tetangga itu menangkap itu semua. iya, Baik, iya, betul. baik. Saya ke Betul. Jadi Bu Ci. prinsipnya, mohon maaf Mbak Ya, Nastiti. Jadi prinsipnya setiap orang tua atau guru itu perlu lebih memperhatikan dan peka, sensitif jika muncul beberapa tanda awal. Jadi jangan dianggap biasa karena itu bisa merupakan sinyal bahaya pada anak-anak tersebut. Misalnya menarik diri secara sosial, biasanya mau bermain, ini menjadi enggan bermain, duduk sendiri atau menolak untuk berinteraksi. baik. Lalu secara emosional itu hipoaktif gitu ya, tanpa datar, emosinya, ekspresinya jarang tertawa, nggak ada antusiasme, atau mungkin ada perubahan di dalam pola tidurnya, pola makannya yang biasanya nggak ada masalah, ini kok jadi sulit tidur, Ya, sering mengantuk di kelas gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Atau mungkin makan menjadi tidak nafsu atau sebaliknya begitu ya, inginnya makan terus. Lalu penurunan prestasi mendadak, ini juga perlu ya karena ini bisa menjadi indikator bahaya bukan karena kemampuannya yang menurun tetapi karena ada hal-hal yang dirasakan sebagai stresor ya, bagi dirinya. ya. Nah, kemudian ucapan samar-samar, ah saya ini nggak penting, saya ini hanya membebani, saya ini tidak bisa apa-apa. Ini bukan lagi sesuatu hal yang kemudian dianggap biasa, perlu untuk menjadi perhatian karena bisa menjadi indikator bahwa anak ini sedang merasa tidak aman. Iya, Anak ini sedang mengalami psikopatologi bahkan mungkin di dalam perkembangannya. Jadi kewaspadaan harus lebih ya sekarang ini harus lebih dilakukan pada saat ada anak-anak yang mengalami perubahan-perubahan perilaku seperti itu. baik. Kalau saya mengutip Bu Menteri PPPA, Bu Arifah Fauzi, ini yang kecolongan bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati Ngada, tapi kita sebagai seluruh bangsa, dewasa yang harusnya terlibat dalam pengawasan kepada anak-anak. Saya ingin ke Bu Ciput. Bu Ciput, Anda sudah mendengar bahwa ada isu terkait pemungutan biaya sebesar 1,2 juta di SD negeri? Kami belum dengar itu Mbak Nastiti. Belum mendengar. Baik, kalau asesmen yang dilakukan Bu, untuk saat ini, tadi Anda di awal menyebutkan bahwa sekarang sedang dilakukan rekonstruksi begitu ya. Mungkin Anda sudah mendengar bukan hasilnya, tapi progresnya seperti apa? Gini, kami masih menunggu hasil karena kita kan juga dengan NTT ini ada masalah komunikasi terkait sinyal dan lain-lain ya. Itu juga persoalan lain di sana. Tetapi Mbak Nastiti, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa betul seperti yang disampaikan Ibu Menteri bahwa satu peristiwa ini tentunya menodai sistem perlindungan anak di tingkat nasional karena sebetulnya tindakan anak untuk mengakhiri hidup ini kan beberapa waktu terakhir ini juga ada beberapa peristiwa yang terjadi meskipun memang secara statistik dalam laporan yang kami himpun di Simfoni PPA ini tidak terlaporkan ke dalam sistem karena bukan kasus kekerasan terhadap anak. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kami untuk bisa jadi untuk menambahkan salah satu pilihan lagi jenis kekerasan yang terjadi pada anak, peristiwa yang tidak dilaporkan oleh korban ataupun masyarakat ke lembaga layanan untuk juga dicatat sebagai peristiwa
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak sendiri. Nah, saya ingin mengomentari juga terkait dengan tadi resiliensi yang disebutkan oleh Bu Reni. Ini kami sepakat, resiliensi terutama kalau dilihat ini kan anak laki-laki yang melakukan tindakan mengakhiri hidup. Nah, ini untuk resiliensi dan rasa aman anak itu kan dibentuk oleh banyak faktor. Selain internal diri anak sendiri, tadi Bu Reni menyampaikan itu ada unsur edukasi di keluarga dan juga di lingkungan anak. Anak ini kan ekologinya luas sekali, selain keluarga inti juga ada lingkungan. Seperti di kasus ini kan ada oma, dia tinggal dengan oma beberapa saat selain dengan mamanya. Nah, di masyarakat itu juga kita mau tidak mau masih mengakui ada stereotipe terhadap laki-laki dan itu dibentuk mulai anak laki-laki sejak kecil bahwa mereka diajarkan, dikonsepkan untuk menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tidak boleh menangis, tidak boleh gampang mengeluh, apalagi kemudian curhat gitu ya. Berbeda dengan anak perempuan yang dianggap wajar untuk anak perempuan tuh berkeluh kesah. Nah, ini yang kita harus juga kampanyekan bersama-sama tentang positive masculinity terhadap anak laki-laki mulai kecil, sejak kecil untuk mendobrak stereotipe atau stigma tadi bahwa kalau anak laki-laki berkeluh kesah itu dianggap lemah. Padahal sebagai individu manusia seperti tadi disampaikan Bu Reni, masing-masing kita kemampuan untuk mengelola stresor itu berbeda-beda. Kemandirian atau kedewasaan emosionalnya itu tumbuhnya juga nggak bareng sebagaimana mungkin usia tumbuh kembang. Nah, itu yang kemudian kami melihat dan menyambut baik tanggapan dari Bapak Menkes bahwa akan mempercepat penyediaan layanan kesehatan mental di puskesmas di seluruh Indonesia. Karena saat ini kan memang belum semua puskesmas menyediakan layanan konseling kesehatan mental bagi masyarakat. Semoga itu tidak terlalu jauh, Bu Ciput, semoga itu tidak terlalu jauh kalau kita bicara Jawa saja, Jawa Tengah yang penduduknya sangat padat, bukan, yang penduduknya sangat padat sekalipun, itu psikolog klinis apalagi juga tidak ada di puskesmas. Apalagi kita bicara daerah terluar, terpinggir di Indonesia. Semoga itu tidak lama. Tapi kita harus jeda dulu, Bu Ciput dan Bu Reni. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita, saya masih bersama Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwiyanti, dan juga saya masih bersama pakar psikologi forensik Reni Kusuma Wardani. Saya ke Bu Reni. Bu Reni, tadi masukan dari Kemenkes, kemudian dari Kementerian PPPA bahwa akan dibentuk semacam early warning system begitu ya untuk mengenali perilaku anak sejak dini yang mengarah kepada perilaku menyimpang begitu. Apakah ini baiknya dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum atau seperti apa Bu Reni kalau Anda melihatnya? Audionya belum terdengar Bu Reni, maaf. Ya. Ya, silakan. Apakah terdengar sekarang? Ya, silakan Bu. Kalau saya melihatnya justru bagaimana pendidikan itu dimulai dari budaya lokal. Jadi misalkan bagaimana adat istiadat, budaya yang hidup dekat dengan perkembangan anak ya, di mana anak itu berkembang, itu bisa menjadi protektif faktor sebetulnya ya, bisa menjadi faktor protektif yang memberikan makna dan harapan. Maka tidak hanya orang tua, tidak hanya guru, tetapi ada lingkungan seperti lingkungan tokoh adat, tokoh agama, ini perlu untuk menyediakan semacam ruang-ruang dialog begitu ya, untuk memberi makna dan juga memberikan harapan kepada masyarakat sekitar. Baru kemudian bagaimana anak-anak ini diberikan satu ruang berkembang yang baik melalui kesadaran dari orang tua yang teredukasi. Jadi kalau misalkan hanya kurikulum di sekolah, mungkin ini
artinya pada guru gitu ya, milieu kehidupan anak di dalam perkembangan anak, ekologi mikrosistemnya itu ada di rumah, di keluarga besar, di masyarakat terdekat dan juga di sekolah. Nah, selama ini tentunya kita perlu untuk melatih guru-guru agar hanya tidak sekedar menekankan nilai akademik, tetapi perlu gitu ya menjadi supportive environment Ya. sebagai lingkungan yang memberikan support. Budaya hierarkis bahwa guru itu yang paling benar, sehingga kalau ada anak yang sedikit tidak mendengar atau bisa diabaikan, kemudian diabaikan. Nah, relasi-relasi yang ini harus diubah menjadi sebuah relasi yang lebih dekat. Perlu ada pelatihan psikososial agar guru juga bisa membaca tanda-tanda ya jika ada permasalahan Ya. pada anak. Jadi stigma-stigma tentang kemiskinan, stigma tentang anak yang menarik diri itu perlu dilakukan edukasi bagaimana menghadapinya. Budi pekerti, ketahanan mental itu memang perlu untuk dilatih, diajarkan. Kalau ini bisa menjadi sebuah kurikulum akan jauh lebih baik ya, sehingga anak itu dikenalkan bagaimana untuk menjadi tough di dalam menghadapi kehidupan Ya. keseharian. Ya, artinya kurikulum di sekolah saja tidak cukup, tapi juga ada awareness yang disalurkan juga kepada ke orang tua, ke lingkungan terdekat si anak begitu. Saya Ya. ke Bu Ciput. Bu Ciput, kalau saya mengutip Bu Menteri, Bu Arifah Fauzi menyebut bahwa kematian akibat bunuh diri anak sekolah SD di Ngada ini adalah sebuah kegagalan kolektif, kegagalan bersama dalam kabupaten layak anak. Bagaimana bisa disebut Kabupaten Ngada itu layak anak kalau sekolah SD negeri saja masih bayar sekian juta, Ibu? Iya, betul. Jadi komitmen kepala daerah untuk mewujudkan wilayah kerjanya ini menjadi kabupaten yang layak anak itu ada sekitar 31 indikator di dalamnya, Mbak Nasiti, yang itu lengkap memastikan pemenuhan hak di semua klaster hak anak. Jadi ada 4 klaster hak anak dan juga perlindungan khusus. Nah, dalam kasus anak ini sebetulnya ini ada juga persoalan yang terhubung dengan praktek-praktek di masyarakat yang tidak tertib administrasi. Jadi gini, anak ini dan ibunya secara data kependudukan dia terdaftar di kabupaten sebelah yaitu Nagekeo. Karena setelah ayah dari anak ini pergi, kemudian ibu yang ditinggalkan mengandung ini kan pindah ke Ngada. Nah, kita bisa ukur, berarti ini kan hampir 10 tahun ibu ini, si mama nggak peduli untuk mengurus perpindahan kependudukannya. Nah, sebetulnya itu juga tidak menjadi masalah dari sisi pemberian beasiswa PIP, karena ini kan menjadi hak, terutama ini karena anak kondisi dari keluarga desil 1 yang berhak untuk dapat bantuan sosial, dan pemerintah Indonesia kan juga menggratiskan semua biaya pendidikan. Semua anak yang terdaftar di Dapodik itu berhak mendapatkan PIP. Nah, pemerintah Ngada sudah mengalokasikan. Tetapi untuk bisa mengakses, mencairkan anggaran ini, perlu ada keterangan domisili. Nah, tentu kita nggak bisa juga semerta-merta menyalahkan sang mama, mengapa tidak segera mengurus keperluan administrasi ini. Karena kita juga di pihak sekolah pun secara administrasi dengan tujuan baik, kalau tidak memenuhi kriteria juga akan mendapatkan temuan. Ini yang belum ketemu. Jadi ada sistem yang kita perlu perkuat, sistemnya kolektif tadi. Dimulai yang tingkat paling kecil, mulai dari RT RW. Nah, ini kan kepekaan untuk memastikan, mama sudah 10 tahun di sini kok belum terdaftar di RT saya atau di desa saya. Apa kesulitannya mama untuk bisa mengurus perpindahan ini? Nah, itu kan perlu dukungan dari banyak pihak gitu. Apalagi keluarga miskin gitu, Mbak Nasiti. Baik, itu kan itu artinya urusan administrasi antar kabupaten gitu ya. Satu, ini masih di Provinsi NTT. Yang kedua, dana BOS itu dari anggaran pusat, Ibu.
Betul, tetapi kan Dapodik ini terdaftarnya di posisi yang di domisili asal, Mbak Nastiti. Nah, kita bicara teman-teman sebagai operator pengguna anggaran itu kan dikunci dengan syarat-syarat administratif yang sebetulnya juga tidak dipersulit. Misalnya hanya cukup surat keterangan domisili dari RT atau RW setempat. Tapi kita nggak bisa menghakimi mengapa mama belum mengurus ini. Karena ini yang masih nanti dikaji. Kenapa gitu? Tentu ini kan situasinya kita sensitif ya Mbak Nititi dalam situasi kedukaan. Saya nggak ingin menyalahkan mama yang kemudian semakin tertekan. Tetapi itulah sebetulnya kondisi di tengah-tengah masyarakat kita. Di perkotaan pun banyak masyarakat yang tidak peduli dengan masalah administrasi kependudukan. Dan ini sebagai orang tua tidak menganggap itu akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak anaknya gitu. Nah ini yang kita harus kejar dalam implementasi KLA di Kabupaten Ngada itu harus secara holistik, mulai dari sistem kependudukannya, pencatatan, kemudian status sosioekologi anak seperti apa, dan itu kemudian karena negara sudah menyiapkan semua sistem untuk mendapatkan dukungan dan bantuan sosial. Ini hanya masalah mengakseskan berbagai layanan yang tersedia oleh siapa. Nah ini kan yang berarti ada sistem di masyarakat yang masih belum berjalan optimal. Nah ini yang tadi Pak Bupati sudah komitmen untuk bisa memperbaiki semua itu. Baik, tentu kita tunggu, jangan terlalu lama karena sekali lagi waktu krusial untuk saat ini. Pembenahan harus segera dilakukan secara radikal begitu. Saya ke Bu Reni. Dan ini tentunya seluruh Indonesia Mbak Nastiti ya, nggak cuma Ngada, karena itu bisa jadi terjadi di daerah lain. Baik. Saya ke Bu Reni. Kalau tadi Bu Ciput menjelaskan bahwa ada faktor sosioekonomi ya, tapi kan kita kalau bicara tindakan mengakhiri hidup itu tidak hanya berasal dari satu faktor saja gitu, multi dan sangat banyak. Anda melihat apa yang harus segera dilakukan untuk saat ini? Kalau kita berkaca di Kabupaten Ngadanya saja dulu, Ibu. Iya, tentunya kita nggak boleh hanya berfokus pada Kabupaten Ngada ya, tetapi pada seluruh lapisan masyarakat dengan situasi kondisi ekonomi seperti apapun begitu. Nah, terutama kalau kita berkaca pada situasi di Ngada, ini kan pencetusnya sepertinya adalah masalah ekonomi. Nah, jawaban ini bukan untuk saya tujukan dengan maksud menyalahkan siapapun, tetapi lebih untuk semua orang tua. Jadi pada dasarnya anak itu butuh kepercayaan bahwa orang tua itu tetap hadir, meskipun secara ekonomi tidak baik. Jadi komunikasi yang jujur, penuh kasih, menekankan kebersamaan, membantu anak ini untuk membangun resiliensi. Maka perlu untuk setiap orang tua itu belajar bertutur ya, dan menghindari kalimat yang kemudian bisa menempatkan anak seolah-olah dia adalah sebagai beban, karena hal itu bisa menimbulkan rasa malu dan perasaan bersalah. Nah, kunci komunikasi yang jujur itu biasanya akan suportif bagi perkembangan mental anak. Maka mari kita sama-sama belajar untuk menggunakan bahasa yang menekankan kebersamaan. Misalnya, kita sekarang sedang berhemat bersama. Jadi bukan bahasa beban. Permintaanmu itu bikin orang tua pusing, bikin orang tua susah. Itu akan membuat anak itu merasa, oh saya ini beban bagi orang tua. Dan kemudian validasi perasaan anak. Akui bahwa ada mungkin beberapa keterbatasan yang bisa membuat anak-anak kecewa. Tapi tekankan bahwa mereka itu tetap memiliki kasih sayang dan akan tetap memberikan dukungan pada anaknya. Sehingga kehadiran orang tua dalam situasi anak itu juga merasa tertekan, ini bisa menjadi support system yang positif. Lalu kita juga perlu belajar baik di sekolah, masyarakat maupun di rumah untuk lebih fokus pada nilai-nilai yang non materi. Jadi mintalah maaf pada anak, jangan malu. Orang tua yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anak itu untuk meminta maaf dan menanamkan bahwa apapun situasinya orang tua itu bangga pada anak-anaknya, mengajari untuk
mengukur segala sesuatu itu tidak hanya pada materi. Ini menjadi sesuatu yang penting terutama pada kondisi-kondisi orang tua yang secara ekonomi itu agak kurang beruntung seperti itu. Nah, Baik. tentunya ya ada budaya lokal, tokoh-tokoh masyarakat, dan materi-materi edukasi yang sekarang mendesak untuk guru dan orang tua. Itu bukan hanya di NTT. Yang pertama, pengenalan tanda-tanda depresi dan ide-ide bunuh diri pada anak. Yang kedua, bahaya copycat effect. Jadi menjelaskan di sini bahwa pemberitaan ini perlu untuk berhati-hati agar kemudian tidak ada cerita berulang tentang kasus-kasus yang memicu imitasi begitu. Nah, kemudian perlu tadi komunikasi suportif, kita belajar mendengarkan anak tanpa menghakimi, resiliensi yang berbasis pada budaya lokal, begitu. Jadi anak-anak diajarkan dengan cara yang gembira. Misalnya di Sumatera ada pantun, ada cerita rakyat di berbagai daerah, atau mungkin ritual adat itu dikaitkan dengan bagaimana untuk punya ketahanan mental yang lebih kokoh dan bangkit jika mengalami kesulitan. Dan kemudian juga pendidikan-pendidikan tentang manajemen stres yang sederhana. Ini urgent untuk seluruh masyarakat, bukan hanya pada masyarakat di Ngada saja, seperti itu. Tapi apakah ada perlakuan khusus Bu untuk Ngada, khususnya di SD negeri tempat Ananda Y bersekolah? Karena kalau kita bicara kondisi post factum, sekali lagi di awal tadi Anda juga mengatakan bahwa ini berita yang mengagetkan, apalagi di lingkungan mikronya, di lingkungan terkecilnya. Menurut Anda apakah perlu dilakukan tadi kalau trauma healing saat ini dilakukan Polda NTT kepada Oma dan ibunya, apakah juga segera harus dipersiapkan untuk teman-teman sekolahnya, untuk guru? Ya, sekolah dan rumah itu adalah mikrosistem perkembangan anak yang harus menjadi tempat aman dan damai bagi anak. Jadi, jika ada peristiwa yang mengagetkan dan secara batin, secara mental ini pasti juga akan mempengaruhi rekan-rekannya. Sangat perlu menurut saya bukan hanya untuk trauma healing, tapi untuk membuat anak-anak itu tadi lebih aware dan lebih kuat secara emosional dan secara psikologis. Ya. Karena resilience itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga orang dewasa di sekitar korban begitu. Saya terakhir. Dan satu lagi, Mbak Nastiti, mohon maaf. Silakan. Pemerintah di sini bisa memberi kesempatan untuk psikolog itu ditempatkan di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Ini akan mendekatkan layanan mental kepada masyarakat, bahkan di level masyarakat yang terkecil, begitu ya. Jadi memang betul harus diakui saat ini belum semua puskesmas ada tenaga psikolog. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sepanjang perspektifnya bukan harus psikolog klinis begitu ya. Ini harus dibedakan karena psikolog itu pun psikolog umum sebetulnya sudah cukup memadai untuk ditempatkan di puskesmas di seluruh Indonesia. Nanti level berikutnya baru pada psikolog spesialis lebih unik lagi untuk psikolog yang subspesialis gitu. Jadi mari di sini saya juga mengharapkan pemerintah membuka peluang bukan hanya pada psikolog yang spesialis. Karena sebetulnya psikolog klinis yang ada sekarang itu kan masih merupakan jabatan fungsional psikolog klinis. Pendidikannya masih psikolog. Artinya sama-sama bisa memberikan konseling begitu ya, Bu Reni ya. Ini artinya undang-undangnya harus diganti dong Bu Ciput. Kalau tidak salah undang-undangnya satu puskesmas, satu psikolog klinis ya, disebutkan psikolog klinis. Bu Ciput silakan. Ya, tentu tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Reni, kalau undang-undang itu kan pinginnya ideal, Mbak Nastiti. Itu yang memang yang terbaik. Tapi sebetulnya implementasinya kan di beberapa puskesmas juga ada psikolog tadi dengan psikolog dasar ya, saya bilangnya begitu Bu Reni, tapi bukan psikolog klinis. Nah, ada lagi sebetulnya peluang yang sudah kami identifikasi untuk bisa ruang-ruang aman tadi tercipta di lingkungan mikro anak, yaitu di sekolah dan di rumah. Yang pertama, Kementerian Dikdasmen itu kan juga ada kegiatan ekstrakurikuler UKS atau Unit Kesehatan Sekolah, yang itu banyak diikuti oleh anak-anak juga yang berminat di bidang kesehatan gitu ya. Nah, ini ada ruang untuk bisa juga dilatih mereka menjadi teman curhat dulu deh gitu ya Bu Reni ya, karena sebetulnya ruang aman tadi kan termasuk
anak itu bisa berkeluh kesah, membahas misalnya kenapa kok dibanding-bandingin, atau kenapa dia dapat perundungan dan lain-lain. Dan secara kultural juga atau secara psikologis pada saat anak tumbuh kembang di SD sampai SMP itu ada perubahan dari yang tadinya percaya 100% pada kata orang tua dan guru, kemudian bergeser dia lebih percaya juga kepada teman sebayanya. Ya. Nah, ini ruang untuk menyediakan semakin banyak tadi ruang aman bagi anak. Termasuk ada forum-forum anak di seluruh Indonesia. Di Ngada ini juga ada di tingkat kabupaten, tetapi memang belum sampai ke semua desa. Itu sudah ada forum anak. Nah, ini yang nanti kami akan terus dampingi. Banyak juga kan teman-teman dari CSO yang bekerja di NTT untuk bisa mendampingi desa, terutama nanti di Ngada ini untuk mempercepat pembentukan forum anak dan juga melakukan pelatihan-pelatihan. Baik. Kemudian ada juga Singkat saja, Bu Reni. anak binaan gitu ya. Baik, di terakhir singkat saja Bu sekolah-sekolah. Ciput. Singkat saja Bu Ciput, oh sudah? Sudah. Baik. Mungkin saya nitip satu nanti kalau sedang ratas gitu ya, atau sedang ketemu dengan komisi di DPR begitu, bahwa kalau tadi Anda menyebutkan ada Dikdasmen terlibat di situ, ini juga yang perlu diperhatikan juga kerjasama lintas sektoral antara Kementerian PPPA, kemudian Kemendikbud dan Kemendagri untuk memastikan SD negeri benar-benar gratis dengan anggaran pusat dan provinsi dan kabupaten yang ada di situ. Baik, Betul. terima kasih Bu Ciput, Bu Reni telah bersama kami di NTV Prime, telah berbagi insight, sehat-sehat selalu. Sama-sama Mbak Nasiti, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. NTV Prime masih akan kembali dengan berita lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami.